Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis 3201. Ini menafsirkan hadis-hadis yang menafsirkan tentang surat Al-Ahzab, yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya pamannya yang bernama Anas bin Nadhr, dia telah gaib dari perang Badar tahun 2 Hijriah. Maka dia mengatakan, saya telah gaib dari pertama kali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik. Sungguh jika Allah mempersaksikan kepada saya satu peperangan terhadap orang-orang musyrik, sungguh betul-betul Allah akan melihat bagaimana saya melakukan. Maka tatkala terjadi hari perang Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah, ingkasyafal muslimun, umat Islam tersingkap maksudnya kocar kacir, lari dari peperangan. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma ya Allah, ini abra', sesungguhnya saya berlepas diri, ilaika, kepada engkau, mimma ja'a bihi, dari apa yang datang dengannya, haula, mereka, ya'nil musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Di orang-orang musyrik memerangi Nabi Muhammad, mereka kafir, saya berlepas diri. Wa a'tadiru ilaika, dan saya minta maaf kepada engkau, mimma sana'a haula, dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni ashabah, yaitu sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat saya lari, saya berlepas diri, saya minta maaf. Kemudian dia maju, lalu berjumpa dengannya Sa'ad. Yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus. Maka Sa'ad mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Ana ma'ak, saya ingin bersama kamu. Ya, jadi teman-temannya pada lari, ini malah maju ke depan, Pak. Nah, Sa'ad bin Mu'adz jadi semangat, loh, kamu maju, aku ikut maju. Nah, maka ini menunjukkan bahwa berteman dengan orang semangat itu menyebabkan semangat. Berteman dengan orang yang rajin menyebabkan rajin. Berteman dengan orang yang dermawan, kita akan menjadi ikut-ikutan dermawan. Nah, maka saya pun tidak mampu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jadi ternyata si Anas ini maju terus, tapi Sa'ad tidak bisa ikut maju. Karena apa? Ya namanya cuma 2 orang melawan orang kafir sangat banyak. Nah, susah, Pak. Akhirnya didapati pada tubuhnya Anas bin Nadhr bid'un wa thamanun, 80 sekian luka. Lukanya ada 3 macam. Yang pertama darbatin bisaifin, pukulan pedang. Yang kedua ta'natin birumhin, tusukan tombak. Yang ketiga romyatin bisahmin, lemparan anak panah. Jadi dari kepala sampai kaki itu sudah dedel duel, sudah rusak semua tubuhnya. Sampai tidak diketahui siapa dia, Pak. Wajahnya udah rusak. Makanya saudari perempuannya mengatakan, saya mengenalinya bahwa ini saudara saya karena jari-jarinya. Jari-jarinya masih utuh. Tapi kalau tubuhnya, wajahnya udah dedel duel semua. Maka kami mengatakan tentang Anas bin Nadhr dan sahabat-sahabatnya, turunlah ayat. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ
Di antara mereka ada orang yang sudah menunaikan nadarnya, yaitu jihad sampai mati, sudah menunaikan nadarnya. Nadarnya apa? Membela Islam sampai mati. Wa minhum, dan di antara mereka mayantadir, ada orang yang masih menunggu, yaitu menunggu kematian. Tapi baik yang sudah mati maupun yang masih menunggu kematian, mereka tidak mengubah nadarnya sama sekali, tetap jihad fi sabilillah. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah sebagaimana para sahabat ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yazid mengatakan yang dimaksud ya adalah ayat ini tadi. Berikutnya 202 dari Musa bin Talhah, dia mengatakan, saya masuk kepada Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, apakah mau saya beri kabar gembira kepada kamu? Maka saya menjawab, ya. Maka Muawiyah mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talhah bapakmu itu mimman, termasuk orang yang qadha nahbah, dia telah menunaikan nadarnya. Nadarnya apa? Nadar untuk jihad fisabilillah sampai mati membela Islam. Maka ini fadilahnya Talhah. Sehingga Talhah itu termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini khulafa. Talhah, Zubair, ini 2 sahabat yang ahli perang. Abu Ubaidah, Ibnu Auf, ini sahabat Nabi yang awalnya pakai Abu, satunya pakai Ibnu. Kemudian Sa'id dan Sa'ad, Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 10 orang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Berikutnya 203 dari Talhah, bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang Arab Badui yang bodoh, salhu, tanyalah kepada Nabi tentang orang yang qadha nahbahu, yang disebutkan dalam Al-Quran, menunaikan nadarnya, itu siapa dia? Dan adalah para sahabat itu la yajtari'un, mereka tidak berani ala mas'alatih, untuk tanya kepada Nabi, yuwaqiruna, karena mereka memuliakan Nabi, wayahabuna, dan mereka takut kepada Nabi. Jadi Nabi itu orangnya wibawa, Pak. Nah, salah satu cara supaya kita wibawa bagaimana? Jangan kita banyak bersendau gurau. Maka para ulama mengatakan kasratul mizah tulhibul mahabah. Banyak bersendau gurau menyebabkan wibawa hilang. Nah, wibawa bisa dimunculkan dengan cara seperti itu. Lalu orang Arab Badui tadi tanya kepada Nabi, maka Nabi berpaling darinya. Kemudian dia tanya lagi, Nabi berpaling darinya. Kemudian dia tanya lagi, Nabi berpaling darinya sampai 3 kali. Nah, kebiasaannya kalau Nabi itu ditanya 3 kali tidak menjawab, biasanya mereka sudah tidak bertanya lagi yang keempat. Karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis disebutkan kana adalah Nabi la yuraja', tidak ditanya lagi, ba'da salas, setelah 3 kali. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Qani'. Maka di sini pun si Arab Badui ini setelah 3 kali tidak diladeni Nabi, maka dia kemudian diam, tidak mengulangi pertanyaannya lagi. Ini sudah merupakan satu adat kebiasaan di masa itu, dan ini salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang kita muliakan. 3 kali tidak dikasih, diam. Tidak 3 kali tidak dijawab, diam. Kemudian sesungguhnya saya ini ittala'tu, saya muncul dari pintu masjid. Waktu itu saya memakai baju yang hijau. Nah, ini baju hijau ini termasuk baju yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baju hijau itu adalah bajunya penghuni jannah. Makanya dalam satu hadis yang sahih disebutkan, kana ahabbul alwan ilaihil khudrah, baju yang paling disukai oleh Nabi atau warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna hijau.
Ustadz Khalid itu kan matanya tidak begitu jelas. Nah itu ada dokter memberikan fatwa kepada beliau. Beliau disuruh untuk banyak-banyak melihat kepada daun-daun hijau. Sehingga fadilah warna hijau memperjelas mata yang tidak jelas. Dan itu ada hadisnya tetapi dhaif. Salatun yajlinal basar. 3 perkara menyebabkan mata jadi jelas. Melihat kepada hijau-hijau, melihat kepada air mengalir, melihat kepada wajah yang ganteng. Kalau istri berarti melihat wajahnya suaminya yang ganteng. Kalau suami ya berarti melihat wajahnya istrinya yang cantik. Kalau istrinya kurang cantik, boleh nambah sampai 2, 3, 4. Tapi ini hadisnya dhaif, Pak. Gak usah dipakai alasan, aku tak nikah meneh, oleh bojoku kurang ayu, gen mripatku gen cetok, padune mawon niku. Hadisnya dhaif. Maka tatkala Nabi SAW melihat saya, maka beliau bertanya, aina sa'il, di mana orang yang bertanya, amman qada nahbah, tentang orang yang menunaikan nadarnya. Maka si Arab Badui tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hada, ini yaitu Talhah, mimman qada nahbah, termasuk orang yang menunaikan nadarnya. Padahal waktu itu Talhah masih hidup, Pak, belum wafat. Tapi oleh Nabi sudah divonis, ini orang termasuk yang menunaikan nadarnya sampai mati, berarti matinya mati di atas Islam. Makanya dia disebut sebagai apa? Syahidun yamshi 'alal ardi. Dia seorang mati syahid yang berjalan-jalan di atas muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi, Talhatu syahidun yamshi 'ala wajhil ardi. Talhah itu adalah orang yang mati syahid tapi berjalan-jalan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Sekarang masih hidup, masih berjalan, tapi nanti pasti termasuk orang yang mati syahid. Maka dia divonis termasuk orang yang qada nahbahu, menunaikan nadarnya. Dan salah satu tafsiran untuk kata-kata nahbahu, qada nahbah, itu salah satu tafsirannya adalah dia sudah mati. Qada menunaikan, nahbahu kematiannya. Kematian kok disebut nahbun, yang artinya nadar. Kenapa? Karena kematian itu melazimi kita, sebagaimana kalau kita sudah bernadar, nadar itu melazimi kita, harus kita laksanakan. Tidak dilaksanakan dosa, karena nadar itu wajib ditunaikan. Berikutnya 204, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bitakhyir, untuk menyuruh memilih istri-istrinya. Maksudnya menyuruh memilih itu suruh pilih salah satu dari 2. Pilih Nabi atau pilih dunia. Kalau pilih dunia diceraikan oleh Nabi, dikasih pesangon. Kalau pilih Nabi jangan banyak minta harta, minta nafkah. Maka Nabi SAW memulai terhadap saya. Maka beliau bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini sesungguhnya aku dzakirun laki amron, akan menyebutkan untuk kamu satu urusan. Fala alaiki, maka tidak ada dosa atasmu, alla tasta'jili, kalau kamu tidak tergesa-gesa, hatta tastakmiri, sampai kamu musyawarah kepada abawaiki, kedua orang tuamu. Ini menunjukkan Nabi cinta Aisyah, Pak. Karena 9 istri Nabi, tapi yang pertama kali disuruh milih oleh Nabi adalah Aisyah. Kemudian Nabi juga mengatakan, kamu tidak harus tergesa-gesa, kamu musyawarah dulu kepada orang tuamu, nggak apa-apa. Jadi jangan langsung jawab. Ini juga tanda cinta Nabi kepada Aisyah. Seolah-olah Nabi khawatir kalau Aisyah memilih dunia, saya pilih dunia saja, pilih cerai daripada engkau. Nabi khawatir seperti itu. Supaya dia tidak milih dunia, maka dia disuruh untuk musyawarah kepada orang tuanya, Abu Bakar. Karena kalau musyawarah sama Abu Bakar, Nabi yakin pasti disuruh tetap bersama Nabi meskipun duitnya sedikit, makanannya sedikit. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilahnya Abu Bakar. Sampai-sampai Rasul yakin, ya, ini nanti kalau pasti musyawarah sama bapaknya, pasti milih saya. Maka ini menunjukkan 2 hal. Yakinnya Nabi kepada Abu Bakar
dan cintanya Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, Nabi telah tahu bahwasanya kedua orang tua saya tidak mungkin akan menyuruh saya untuk pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan. Nah, ini ayat yang menyuruh pilih tadi. Al-Ahzab 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna, dan seterusnya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu yang jumlahnya 9 itu, jika adalah kalian itu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kemarilah saya kasih duit, saya kasih pesangon, tapi cerai. Kenapa? Karena Nabi tidak banyak duit. Kenapa tidak banyak duit? Beliau fokusnya dakwah dan jihad, bukan fokus bisnis dan bercocok tanam. Sampai pada ayat lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Yang dimaksud pahala yang besar itu surga. Jadi di dunia miskin nggak apa-apa, yang penting disiapkan surga di akhirat. Suruh sabar. Maka jawab Aisyah, fi ayyi hada, dalam masalah mana dari urusan ini astamiru abawaya, saya harus bermusyawarah kepada orang tua saya. Artinya saya nggak perlu musyawarah, ini masalahnya sudah jelas. Kalau masalahnya tidak jelas, saya perlu musyawarah. Kalau masalahnya jelas, saya nggak perlu musyawarah. Fa ini sesungguhnya saya memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat yaitu surga. Dan berbuatlah istri-istri Nabi semisal apa yang saya lakukan, yaitu 9 istri Nabi semuanya pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di balik ini ada ceritanya, Pak. Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya pilih kamu, tapi jangan bilang-bilang sama istri-istrimu yang lain bahwa aku pilih kamu. Maksudnya Aisyah apa? Supaya istri-istri Nabi itu semuanya pilih dunia, akhirnya Nabi hanya untuk Aisyah toktil. Nah, ini menunjukkan bahwa normalnya wanita itu pengennya menguasai suaminya sendirian. Tidak mau kalau suami dibagi wong papat, dibagi wong loro, dan sebagainya. Maka ada salah seorang ustadz di Solo, dia mengatakan, saya sudah bilang kepada istri saya, kalau saya poligami gimana? Maka istrinya menjawab, silahkan mas, memang boleh poligami dalam Islam, tapi saya nggak siap. Kalau panjenengan poligami, saya dilepas saja, saya nggak siap. Akhirnya teman saya tadi nggak jadi poligami, Pak, masih cinta sama istrinya. Kemudian karena istri-istri Nabi 9-nya ini semuanya pilih Nabi, tidak pilih dunia, maka Allah pun kasih balas kepada mereka. Balasannya apa? Balasannya tidak boleh Nabi nikah lagi setelah 9 istri tadi. Saya tampilkan ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak halal lagi bagi kamu wahai Nabi untuk menikahi wanita-wanita setelah mereka milih kamu tadi. Nah, ini adalah balasan Allah kepada istri-istri Nabi yang memilih Nabi daripada dunia. Maka setiap orang berbuat baik itu pantasnya untuk dikasih balasan. Maka oleh oleh Allah, istri-istri Nabi pun dikasih balasan. Karena kamu pilih Nabi, ya sudah. Sekarang Nabi saya batasi, nggak boleh nikah lagi. Padahal Nabi itu kekuatannya sama dengan 30 orang, Pak. Kekuatannya sama dengan 30 orang. Istrinya cuma 9. Masih tersisa 20 kekuatan. Tapi ya sepantasnya memang begitu, tidak menikah lagi. Kenapa? Karena
kalau misalnya Nabi menikah 30 istri seandainya, kemudian setiap hari harus menjima atau mengumpuli mereka, mungkin ya menyebabkan kelemahan. Karena seperti kita-kita yang sudah usianya di atas 40, itu kan kekuatannya sudah mulai turun, Pak. Sampai 40 katanya masih kuat. Nah, mulai 40 ke atas tuh katanya turun, katanya. Wallahu a'lam. Bisa jadi ya, karena termasuk asyuddahu, usia terkuat. Bahkan saya pernah ngetes di Meta-Eye. Hei Meta-Eye, kalau usia 40 itu jimaknya itu sehatnya berapa kali? Kata Meta, sehatnya 1 kali sepekan. Kata Meta, Pak ya. Cocok untuk pembuatan terserah panjenengan. Kalau terlalu banyak gimana? Katanya melemahkan mata, melemahkan badan, loyo badane gara-gara terlalu sering melakukan, padahal usianya sudah di atas 40. Nah, panjenengan cocok atau tidak terserah. Itu Mbah Meta, bukan dalil. Berikutnya 205. Dari Umar bin Abi Salamah, Rabi bin Nabi. Dia adalah anak angkat Nabi SAW. Kok anak angkat kenapa? Oh mohon maaf, bukan anak angkat. Anak tiri. Karena Nabi menikahi Ummi Salamah. Ummi Salamah punya anak namanya Umar. Dari suaminya yang sebelumnya. Dia mengatakan, tatkala turun ayat ini kepada Nabi SAW. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tiada lain Allah menghendaki untuk melenyapkan dari kalian kekotoran wahai ahlul bait, dan akan mensucikan kalian dengan sebenar-benar kesucian. Al-Ahzab 33. Yang dimaksud kekotoran ini adalah dosa-dosa. Dosa-dosa akan dihilangkan oleh Allah dari ahlul bait, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga tafsiran-tafsiran yang lain. Yang dimaksud ahlul bait ini siapa? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ahlul bait siapa? Kata Ibnu Abbas, ahlul bait di sini adalah istri-istri Nabi. Kenapa? Karena ayat ini turunnya setelah ayat-ayat tentang istri Nabi yang di atas tadi. Di atas tadi kan istri-istri Nabi diajak bicara oleh Allah. Kemudian muncul ayat ini, ya berarti ahlul bait adalah istri Nabi. Pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, ini bukan istri Nabi, tapi ini adalah ahlul kisah, orang-orang yang diselimuti Nabi. Nah, siapa mereka? Mari kita lanjutkan kisahnya. Ayat ini turun di dalam rumahnya Ummi Salamah. Maka Nabi memanggil Fatimah 1, Hasan 2, Husain 3. Fajallalahum, lalu Nabi menutupi mereka bikisain dengan selendang. Waktu itu beliau membawa selendang yang ada gambarnya. Kemudian ditutupi. Selendangnya warnanya hitam. Wa Aliyun, sementara Ali bin Abi Thalib di belakang punggung Nabi SAW. Maka Nabi menutupi dia dengan selendang yang lain. Jadi selendangnya 2, Pak. Karena selendang yang pertama sudah mencukupi 3 orang tadi. Nah, 4 orang ini disebut ahlul kisah, orang yang ditutupi Nabi dengan selendang. Fatimah anak Nabi, Ali menantu Nabi, Hasan Husain cucu Nabi. Ini semuanya satu keluarga ya. Ali Fatimah itu suami istri, Hasan Husain itu adalah anaknya. Nah, yang tidak disebut di sini adalah Muhsin. Muhsin itu adiknya lagi, tapi mungkin belum lahir waktu itu, sehingga tidak termasuk yang ditutupi ini. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, haula mereka itu ahlu baiti, ahli baitku. Nah, berarti ahlul bait yang dimaksud dalam ayat tadi adalah ahlul kisah, bukan istri-istri Nabi SAW. Fa'adhib anhum, maka lenyapkan dari mereka arijsa, kekotoran, dosa, wa tahhirun tadhira, dan sucikan mereka dengan sebenar-benar kesucian. Ummu Salamah mengatakan, wa ana ma'ahum, saya juga boleh bersama mereka wahai Nabiullah. Maka beliau menjawab, anti kamu ala makaniki, tetap di tempatmu situ. Wa anti ala khair, tapi kamu di atas kebaikan.
Jadi maksudnya kamu tidak termasuk ahlul kisah, tidak termasuk ahlul bait yang disebutkan di ayat tadi, tapi kamu tetap baik, tetap masuk surga, tetap jadi istri saya di surga, tetap dalam kebaikan. Itu tafsiran untuk kata-kata ala makanik, tetap di tempatmu, yaitu kamu tidak masuk bersama ahlul kisah, tetapi kamu tetap dalam kebaikan. Ada juga tafsiran yang lain, anti ala makanik, kamu tetap pada posisimu, bukan tempatmu tapi posisi. Posisimu apa? Posisimu istri saya. Istri saya berarti ahlul bait saya. Artinya kamu tidak usah gabung di selendang yang saya tutupkan ini, tetapi kamu tetap ahlul bait saya. Nah, makanya muncul dua tafsiran tadi, Pak. Apakah ahlul bait itu istri Nabi, ataukah ahlul bait itu adalah orang-orang yang ditutupi dengan kisah. Tapi ringkasnya ahlul bait itu ada 3 macam. Satu, ahlul bait yang khusus, yaitu ahlul kisah tadi, 4 orang. 2, istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi, semuanya ahlul bait. Namanya keluarga orang itu ya ahlul baitnya orang. Yang ketiga adalah orang-orang yang haram mendapatkan zakat, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim disepakati, kalau Bani Muttalib diperselisihkan. Nah, 3 ini semuanya disebut ahlul bait, tapi bertingkat-tingkat. Berikutnya 206 dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pintu Fatimah selama 6 bulan. Apabila keluar untuk salat subuh, beliau mengatakan, as-salata ya ahlal bait, ayo salat subuh wahai ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tiada lain Allah ingin melenyapkan dosa dari kalian, mensucikan kalian. Ini sekaligus isyarat bahwasanya kalau kita pengen disucikan dari dosa-dosa, maka hendaklah kita salat subuh ke masjid. Yang tidak mau salat subuh ke masjid, maka tidak ada jaminan dihapuskan dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa yang sebelumnya tadi. Karena setiap kita salat subuh ke masjid, maka dosanya diampuni, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum itu. Tapi hadis ini kata Imam Suyuti hasan, kata Syekh Albani dhaif, karena ada rawi bernama Ali bin Zaid. Tapi secara umum maknanya sahih, bahwasanya mereka adalah ahlul bait yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. 207 dari Aisyah, dia berkata, kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu dari wahyu, pasti beliau menyembunyikan ayat ini. Al-Ahzab 37. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu dia masuk Islam, dan engkau berikan nikmat kepadanya juga, yaitu bil itqi, dimerdekakan. Karena Zaid itu adalah dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia dulu menjadi budak. Jadi yang dimaksud alladzi, orang yang disebutkan di sini itu adalah siapa? Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Dia adalah mantan budak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus dia anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amsik, tahanlah wahai Zaid, alaika, padamu, zaujaka, istrimu. Maksudnya di sini adalah Zainab binti Jahash. Wattaqillah, takwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsik, dan kamu Muhammad menyembunyikan dalam dirimu, mallahu mubdih, apa yang Allah akan menampakkannya. Wa takhshan nas, dan kamu ini takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsyah, padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, ini ayat yang seandainya Nabi menyembunyikan ayat, pasti beliau sembunyikan. Kenapa? Karena ayatnya menegur keras kepada Nabi. Kamu takut sama manusia, padahal kamu Nabi. Namanya Nabi itu takutnya sama Allah, jangan takut sama manusia. Tapi ternyata ayat ini tidak disembunyikan oleh Nabi. Kalau ayat ini tidak disembunyikan oleh Nabi, berarti ayat yang lain tidak mungkin disembunyikan oleh Nabi.
Maka ini jaminan bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada satupun wahyu yang beliau sembunyikan. Wa kana amrullahi, dan adalah perintah Allah maf'ula, pasti terlaksana, tidak mungkin tidak. Dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Zainab, mereka mengatakan dia telah menikahi istri dari anaknya sendiri. Jadi kan tidak boleh Pak, kita menikahi mantan istri anak kita, kan nggak boleh. Tapi yang dinikahi Nabi ini bukan mantan istri anak, tapi mantan istri anak angkat. Anak angkat itu bukan anak, sehingga hukumnya berbeda. Nah di masa jahiliyah dulu, anak angkat disamakan dengan anak sendiri, sehingga mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi. Itu jahiliyah. Oleh Nabi disuruh, oleh Allah disuruh menghapus. Nah supaya terhapus betul-betul, Nabi suruh praktek. Muhammad, kamu kan punya anak angkat, namanya Zaid. Nah dia punya istri kan. Nah maka istrinya setelah dicerai, kamu nikahi. Rasulullah khawatir Pak, kalau nanti saya nikahi, apa kata dunia? Itulah yang dimaksud watakhshannas. Kamu khawatir kepada manusia. Kalau mereka mengejek kamu, Muhammad ini menikahi mantan istri anaknya sendiri. Padahal Allah sengaja Pak, ingin menghapus adat jahiliyah. Nah caranya menghapus, Nabi suruh praktek. Dari sini diambil pelajaran. Kalau ada perkara-perkara yang sudah biasa dilakukan manusia, kalau ingin terhapus, kiainya yang melakukan terlebih dahulu. Kalau kiainya tidak melakukan, podo wae, nanti masyarakatnya akan tetap melakukan. Contoh, di pengajian saudara-saudara kita MTA, mereka memberikan fatwa, kalau buat walimahan tidak boleh masang kotak infak. Kenapa? Karena sudah beredar di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan. Kalau walimah masang kotak infak, nanti infaknya ditulisi namanya siapa, terus nanti dicatat, kowe bantu piro, sok ben yen kowe nikah aku yang bantu nih semono, bantumu meng 100, sok ben aku yo 100 tok, ora mungkin tak kei sak yuto. Nah, berarti malah niat ikhlas infaknya tidak ikhlas, nyumbangnya tidak ikhlas, berarti karena ada catatan seperti itu. Nah makanya di MTA dilarang pakai kotak infak. Kenapa? Supaya tidak menjadi utang tadi. Nyumbang ya nyumbang, jangan utang. Kalau utang itu bukan nyumbang namanya. Dan itu tidak ada di masa Nabi, kotak infak di dalam walimah, nggak ada. Walimah itu mangan-mangan, bukan infak. Nah karena mangan-mangan ya berarti yang mengeluarkan duit adalah yang membuat walimah. Kalau zaman sekarang kadang-kadang orang malah buat walimah supaya untung. Saya walimah 10 juta, mudah-mudahan nanti baliknya 20 juta. Nah itu tidak ikhlas berarti. Yang nyumbang tidak ikhlas, yang walimah juga tidak ikhlas, nggak ada pahalanya malahan. Nah karena mereka mengatur seperti itu, dimulai dulu kiainya. Mbah Sukino mengadakan walimah, tidak ada kotak infak. Kenapa? Karena kalau kiainya yang memulai, nanti warganya juga ikut memulai insyaallah ta'ala. Bahkan di sana ada teguran Pak. Kalau nekat masang kotak infak, nah, nanti akan dipanggil. Kowe ndek ingin gawe walimah nganggo kotak infak ya. Nah, sekarang istirahat 6 bulan untuk introspeksi. Hasil introspeksi nanti datang lagi. Kalau sudah berhasil introspeksi, tobat tidak akan mengulanginya, silahkan ngaji lagi. Tapi kalau ternyata habis 6 bulan nggak datang lagi ya wes, berarti memang dia tidak mau memperbaiki diri. Nah, maka di sini pun juga begitu. Mereka mengatakan Muhammad ini menikahi mantan istri anaknya sendiri. Maka Allah menurunkan ayat, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bapak dari seorang pun dari laki-laki dewasa kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi artinya kalau ada laki-laki dewasa, tidak mungkin itu adalah anaknya Nabi Muhammad. Anaknya Nabi Muhammad itu ketika laki-laki pasti mati ketika masih kecil.
Lah ini Zaid bin Harithah sudah dewasa, tidak mungkin dia anaknya Nabi Muhammad. Oh berarti siapa? Anak angkat, bukan anaknya sendiri. Dan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anak dia pada waktu masih kecil, lalu dia tinggal sampai menjadi laki-laki dewasa, disebut dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat lagi, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu kepada bapak-bapaknya masing-masing. Jadi Zaid bin Muhammad gak boleh, harus diganti Zaid bin Harithah, karena bapaknya itu Harithah. Dia itu lebih adil di hadapan Allah. Kalau kalian tidak mengetahui bapaknya siapa, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama dan maula-maula kalian. Berarti bagaimana? Fulan maula fulan. Zaid maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan akhu fulan. Zaid akhu Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bin Zaid bin Muhammad, enggak boleh. Zaid maula Muhammad. Zaid mantan budaknya Nabi Muhammad, boleh. Itu adalah lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adil, itu lebih adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa hadis lagi, tetapi suaranya sudah habis. Sehingga pengajiannya dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan barokah sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kullih. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillah wa rahmatih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.